Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan kita mengangkat satu tema manajemen marah dan wanita, yang tentunya kita mengambil manajemen atau cara-cara yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, tanamkan dalam hati kita untuk tidak marah, untuk tidak gampang emosi. Semua berangkat dari dalam diri kita. Mulai dari dalam diri kita, tanamkan untuk kita tidak cepat marah, kecuali marahnya karena Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya prinsip. Yang kedua, cara yang kedua adalah dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwasanya ada satu kalimat yang bila diucapkan maka insya Allah bisa menahan diri kita untuk tidak marah. Kemudian yang ketiga adalah berwudu. Kenapa kita disuruh berwudu ketika kita sedang marah? Sebagaimana disampaikan oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW, Urwah bin Sa'ad, mengatakan sesungguhnya marah itu berasal dari syaitan, dan setan diciptakan dari api. Api bisa dipadamkan cuma dengan air. Maka ketika kita sedang mengalami rasa marah, emosi kita sedang tinggi, maka segera kita untuk berwudu. Kemudian yang berikutnya adalah diperintahkan kita untuk duduk pada saat kita marah. Saat kita marahnya sedang berdiri, maka duduk. Duduk juga masih marah, berbaring, tiduran. Mungkin itu bisa menenangkan hati kita, ya, menenangkan pikiran kita sambil kita beristighfar, sambil kita ucapkan terus A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung ya Allah kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian yang berikutnya adalah kita diam. Ketika kita mau marah atau kita ingin marah, tersurut marah dengan mungkin kelakuan anak-anak kita, ya, marah kita kepada suami, ya, sifat emosinya kita, ya, kita aturkan dalam diri kita dengan sikap diam. Kemudian yang berikutnya adalah dengan sujud. Sholat dimulai dengan wudu, kemudian kita tenangkan dengan wudu. Disitulah kita kesempatan untuk sholat 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Untuk kita menempelkan pipi kita ke tanah, kita sujud, kita ini lemah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah dengan istighfar. Karena lagi-lagi terkait dengan perempuan, manajemen marah dan wanita, ya, di mana Rasulullah telah mengingatkan untuk kita manusia, untuk kita perempuan terutama, pada saat selesai mi'rajnya Rasulullah SAW, Rasulullah menemui para wanita, wahai kaum wanita, banyak-banyaklah kalian untuk beristighfar dan bersedekah. Jawab perempuan, kenapa ya Rasulullah? Karena aku tidak melihat banyaknya dari penghuni neraka itu adalah dari kalian perempuan. Karena maka itu banyak-banyaklah beristighfar. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita meneladani sikap daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mengendalikan energi negatif di dalam diri kita. Dan harapannya adalah semoga kita memiliki akhlak yang kita inginkan, akhlakul karimah, yang ingin menjadikan kita sebagai wanita muslimah solehah. Ciri-cirinya adalah memiliki akhlakul karimah. Yang menjadi suatu kebanggaan buat kita adalah ketika kita menjadi wanita muslimah solehah adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi yang luar biasa. Di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, ad-dunya mata'u wa khairu mata'i dunya al-mar'atu solehah. Dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah istri atau wanita yang soleha. Dengan memiliki akhlakul karimah, mudah-mudahan Allah menuntut kita menjadi wanita yang soleha, yang memiliki akhlakul karimah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, memberikan keberkahan buat hidup kita, memberikan kemanfaatan untuk hidup kita. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tentunya yang baik itu datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.